Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolonglah kami semua untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi yang sulit, dalam kondisi pandemi, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ada banyak di antara kita yang mengalami kesulitan di dalam bisnis, mungkin di dalam pekerjaan. Nah, tentu kita sangat membutuhkan tuntunan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bagian ini disampaikan penulis Amsal berupa nasihat, jadi dari orang tua kepada anaknya. Kemudian penulis Amsal juga mengkontraskan dengan ayat 9 sampai ayat yang ke-11 sebagai berikut. Mari kita sama-sama melihat ayat ke-9. Amsal 6 ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini disampaikan penulis Amsal berupa teguran, ya. Tadi nasihat dan sekarang memberikan teguran. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau kita tahu Bapak Ibu di dalam kondisi sekarang seperti ini ada banyak tantangan, ya, di dalam kehidupan kita. Bukan hanya masalah lesunya bisnis, perekonomian dalam kehidupan kita. Kita juga mengalami kelesuan mungkin di dalam tubuh kita. Ya, tentu kita kenal dengan ini ya, istilah mager ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir kalau firman Tuhan hari ini terutama bicara tentang kemalasan sebetulnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya hampir setiap kita pernah mengalami yang namanya mager, ya, malas bergerak gitu ya, malas gerak gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemalasan memang ada dalam setiap diri orang, ya, tidak terkecuali terhadap orang percaya juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemalasan bisa datang dalam kehidupan kita dari hal yang paling sederhana sampai itu membentuk sebuah kebiasaan, menjadi sebuah gaya hidup kemalasan, dan itu membahayakan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan menolong kita untuk mengatasi kemalasan dalam diri kita. Tentu kita mengalami WFH, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita perlu adjust ya. Ada orang yang mengatakan di dalam WFH malah kita semakin sibuk, ya, kerja malah tidak ada waktunya. Tapi di sisi lain ada juga orang yang kemudian merasa lesu karena situasi di rumah mungkin, atau kerja di kamar tidur, di sekitar kamar tidur gitu ya. Nah, itu membuat mereka kemudian merasa lebih lesu dan banyak rebahan ya. Anak-anak kita ya, anak remaja kita ataupun pemuda yang sedang kuliah kadang-kadang bisa ikut pelajaran sambil rebahan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, ini membuat kita semakin lesu.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan menolong kita untuk mengatasi kelemahan kita dalam hal kemalasan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks pasal Amsal pasal yang ke-6 ayat ke-6 sampai 11, kita bisa melihat bahwa bagian ini membahas bagaimana kita bisa keluar dari tabiat kemalasan. Bagaimana kita bisa keluar dari tabiat kemalasan? Ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis Amsal tidak lagi menggunakan kata-kata yang diperindah, ya. Di sini penulis Amsal langsung mengcounter, ya, dalam hal ini bapak mengcounter anaknya dan mengatakan, "Hai pemalas." Jadi ungkapan "hai pemalas" ini merupakan sebuah seruan yang serius, yang ditujukan secara terus terang, ya, tidak lagi ditutup-tutupi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks ini kita melihat bahwa nasihat dan teguran diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang hidup dalam dunia pertanian. Ya, kalau kita lihat bagian pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-8 itu mengkontraskan tentang bicara tentang semut yang ada di sekitar ladang pertanian, yang kalau dalam musim panen akan muncul semut yang mengambil bulir-bulir hasil panen itu dan kemudian disimpan di sarangnya. Kita juga melihat kontrasnya di musim panen, anak-anak muda, ya, pada waktu itu mungkin ada yang duduk rebahan santai-santai, ya, tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan, dan kemudian itu berbahaya terhadap hasil panen dan itu akhirnya akan mendatangkan kemiskinan. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bicara dalam konteks dunia pertanian. Nah, anak diajak sekali lagi untuk melihat bahwa di sini kita lihat, ya, anak diajak untuk melihat meskipun tanpa pengarahan, tanpa bimbingan atau arahan dari penguasa, ya, ataupun pemimpinnya, ia harus bekerja dalam komunitasnya. Dalam hal ini ayah mengajak si anak melihat kepada semut. Bagaimana kita bisa keluar dari kemalasan? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama kita ikuti saran dari penulis Amsal. Mari kita belajar dari semut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mari kita belajar dari semut. Semut yang dimaksudkan di sini adalah semut yang ada di sekitar ladang pertanian, yaitu di tanah Palestina pada waktu itu. Jenisnya mungkin ini adalah Mesor semirufus, ya, di mana semut-semut ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat di gambarnya, jenis semut ada 100 jenis semut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini semut yang ada di sekitar ladang pertanian. Nah, semut-semut ini dia mengambil biji-bijian untuk disimpan di sarangnya pada masa panen. Nah, ilustrasi dari semut ini Bapak Ibu Saudara sekalian ditujukan untuk menggambarkan kedisiplinan diri, ya, menggambarkan karakter yang rajin, seorang yang mau memikirkan, mempertimbangkan akan masa depan dan punya kemampuan untuk bekerja sama dalam komunitas secara bijak. Gambaran semut ini untuk menggambarkan hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita lihat juga bagaimana kita bisa keluar daripada kemalasan. Di sini kita melihat bahwa kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan sebuah konsekuensi dari kemalasan, dari sebuah tabiat yang buruk, kita akan lebih aware, kita akan lebih hati-hati karena kita diperlihatkan konsekuensi yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini pemazmur, penulis Amsal memperlihatkan konsekuensi. Si ayah memperlihatkan konsekuensi kepada anaknya.
Di sini diperlihatkan sebuah gambaran yang bermalas-malasan, yaitu mengantuk, ya, tidur terus, gitu ya. Di sini bukan nggak boleh tidur, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tidurnya melampaui batas waktu yang seharusnya, dan tidak pada waktu yang sewajarnya dia tidur. Ya, pada waktu semua orang sedang bekerja, dia tidur. Nah, ini malas namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini si ayah menegur anaknya, memberikan teguran, mengantuk, tidur terus, melipat tangan, ya, melipat tangan dan berbaring begitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah gambaran-gambaran dari perilaku seorang yang sedang menghadapi kemalasan dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang seperti ini adalah gambaran seorang yang pribadinya tidak peduli, ceroboh, ya, lamban, ya, dan kemudian ini adalah dampak dari kebodohannya. Nah, ujung-ujungnya ini konsekuensinya. Ujung-ujungnya dia akan mengalami kekurangan dan kemiskinan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat Amsal di bagian lain juga memberikan solusi. Memberikan solusi kepada kita semua. Kurangi tidur berlebihan. Kita perlu tidur yang cukup dalam masa pandemi ini, ya. 6-8 jam. Supaya apa? Supaya imun tubuh kita sehat. Imun tubuh kita itu kuat, ya. Tetapi kalau tidur berlebihan, waktunya WFH kita tidur, nah ini kacau Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, waktunya studi online kita tidur, nah ini kacau. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kalau kita melakukan hal seperti ini, maka ini akan membuat kita sendiri mengalami kesulitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga melihat solusi yang kitab Amsal berikan. Mari kita lihat Amsal pasal 21 ayat 5. Amsal pasal 21 ayat yang kelima. Saya akan membacakan buat kita semua. Amsal pasal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ini tentu tergesa-gesa karena sebelumnya dia sudah wasting time, ya, wasting energy gitu ya. Dia sudah menghambur-hamburkan waktunya, dia sudah menghabiskan banyak energi untuk hal-hal yang tidak berguna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini maksudnya seperti ini. Nah, kita perlu membuat sebuah perencanaan dan bertekun mengerjakan perencanaan ini, sehingga kita tidak mengalami apa yang namanya menunda-nunda. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua punya potensi mudah terjebak di dalam hal menunda-nunda tanggung jawab. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kemiskinan akan mendatangi kita. Tetapi kalau kita dengan tekun membuat perencanaan yang baik dan bijak, meminta hikmat dari Tuhan, dan kemudian kita bertekun mengerjakannya, maka kita akan mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa keluar dari kemalasan dalam konteks, ya, orang tua kepada anak, ya, dalam konteks orang tua kepada anak. Marilah kita melatih anak kita menjauhi kemalasan. Marilah kita melatih anak kita menjauhi kemalasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita perlu memberikan perhatian kepada anak kita dan latihlah anak kita. Serta jadilah teladan bagi anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memberikan perhatian kepada anak-anak, kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal mengatakan anak bisa dilihat, bisa dipelajari. Kita bisa mengenal anak kita dari perilakunya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya apakah kita sebagai orang tua kita sudah memberikan perhatian kepada anak kita. Kita memberikan perhatian dan kita tahu apakah anak kita sedang ada dalam bahaya kemalasan atau tidak. Jikalau ada, mari kita melatih anak kita. Tetapi kita juga perlu melihat diri kita sendiri. Apakah kita sendiri juga sedang terjebak di dalam bahaya kemalasan itu? Ya, jadi mulai dari mager tadi ya, malas bergerak, sampai kepada membentuk sebuah habit, sebuah tabiat malas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ada dalam masalah itu, tentu kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sendiri ada di dalam pergumulan kemalasan itu, kita sulit untuk memberikan nasihat kepada anak kita, dan kata-kata kita itu seolah-olah tidak punya kuasa karena kita sendiri belum dealing dengan kemalasan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sendiri sedang ada di dalam kemalasan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa dengan sadar kita mau datang bertobat di hadapan Tuhan, kita mengatasi kemalasan kita. Kita cari kehendak Tuhan, terus lakukan tanggung jawab kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua adalah kita perlu berikan nasihat, teguran, dan pendisiplinan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ya di dalam bagian ini dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat ada sebuah eskalasi ya, dari memberikan nasihat, kemudian memberikan teguran. Dan di bagian lain di Amsal kita bisa melihat bahwa orang tua perlu memberikan pendisiplinan kepada anak. Jadi mulailah dengan berikan nasihat, teguran, dan kemudian lakukan pendisiplinan supaya anak-anak kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, supaya anak-anak kita bisa terhindar dari tabiat kemalasan. Kita perlu melakukannya dengan sabar, dengan cara yang kreatif, dan lakukan berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu, kalau saya melihat ya, tentu ini enggak semua bicara tentang kemalasan. Ada sebuah contoh di dalam kitab Amsal yang memperlihatkan kepada kita bahwa orang tua perlu berulang-ulang memberikan nasihat kepada anak. Di sini saya setidaknya mendapatkan ada 20 kali ya di dalam kitab Amsal yang mencatat hai anakku, hai anakku, hai anakku. Ini adalah sebuah seruan ya, nasihat, teguran dari orang tua kepada anak-anaknya untuk mereka bisa berikan attention, perhatian kepada orang tua, dan bersama-sama tentunya, bersama-sama dengan anak menjalani kehidupan yang lebih baik, mengikuti, menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu dari orang tua, kita perlu bersama-sama dengan anak mengatasi kemalasan ini, mengatasi tabiat-tabiat dosa yang lain. Kita perlu bersama dengan anak-anak bersuka cita bersama ketika kita berhasil mengatasi tabiat buruk ya, termasuk kemalasan, dan kemudian kita juga bersedih bersama ketika kita mengalami kegagalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tua bukan hanya top down ya, sekarang tidak zamannya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita top down, kita memberikan hanya memberikan suruhan-suruhan saja. Tetapi kita di sini dalam hal ini kita perlu bersama-sama menjalani kehidupan yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau memberikan contoh. Kalau saya sendiri Bapak Ibu, saya juga terus bergumul ya di dalam kemalasan Bapak Ibu. Saya tahu kadang-kadang saya juga mengalami yang namanya mager ya.
Dan kalau saya lagi mager, biasanya saya lihat YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya lihat YouTube. Nah, kalau saya tentukan jamnya ya 15 menit, 30 menit, kadang berhasil ya, hanya itu untuk break ya, untuk saya istirahat. Tetapi kadang-kadang keasikan ya, bisa sampai 1 jam, 1,5 jam saya habiskan untuk lihat-lihat YouTube ya. Jadinya saya mager begitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga bersama-sama dengan anak saya juga sama-sama menghadapi kesulitan ini ya. Nah, kadang-kadang anak saya bisa menegur saya juga, dan saya bisa menegur anak saya, dan kami sama-sama saling take care ya, satu sama lain, untuk kita sama-sama bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, kalau dalam hal mengerjakan tugas Bapak Ibu ya, saya memberikan sebuah target ya Bapak Ibu, target ya, minggu ini saya harus selesaikan apa begitu ya. Ada kadang-kadang ada tugas kuliah waktu lalu ya, saya baru saja menyelesaikan studi. Nah, kalau mengerjakan tugas, capai target waktunya, lalu saya seringkali saya ngajak anak dan istri untuk sama-sama merayakannya, merayakan keberhasilan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu satu sukacita yang perlu kita bangun bersama di dalam keluarga ya. Nah, kadang-kadang anak saya yang berhasil menyelesaikan PR-nya ya, sebelum waktunya gitu ya. Nah, kami merayakan bersama-sama karena ketekunannya belajar ya, kemudian dia berprestasi. Kami merayakannya bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kami juga kami juga bersedih bersama ya, ketika dia terus-menerus terjebak di dalam main game ya, kelamaan begitu ya. Bisa setengah hari main game bersama teman ya. Nah, kami duduk bersama, kami membicarakan itu, dan kami bersedih bersama. Kami minta Tuhan untuk mengampuni kelemahan-kelemahan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu sekali kita juga bisa mengalami hal-hal seperti ini di dalam keluarga kita. Mari kita sama-sama melatih diri kita mengatasi tabiat kemalasan ini. Untuk mengakhiri khotbah malam ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menyimpulkan 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu serius mengatasi kemalasan, karena malas adalah dosa. Malas adalah dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja dan Ia ingin kita menjadi co-maker, co-creator, dan co-workers bersama dengan Dia di dunia ini. Kita menjadi bagian dari pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Tuhan melibatkan kita. Dan ketika kita malas, sebetulnya kita sedang tidak merespons secara tepat akan panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tinggalkan kemalasan kita. Dan kemudian ajarlah, latihlah diri kita sendiri dan anak-anak kita untuk menjalani kehidupan yang rajin, tekun, dan memuliakan Tuhan. Saya pikir Tuhan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita untuk mengatasi kelemahan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari kadang-kadang diri kami jatuh di dalam kemalasan. Kami punya tabiat malas di dalam diri kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menyadari kelemahan kami. Tuhan tolong kami juga sebagai orang tua untuk boleh bersama-sama bertumbuh dengan anak-anak kami, menjalani kehidupan yang penuh bertanggung jawab, meresponi panggilan Tuhan, meresponi tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, untuk boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Allah dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami di dalam posisi kami masing-masing, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat,
baik sebagai majelis, sebagai aktivis, baik sebagai pekerja, sebagai tuan, sebagai orang tua, sebagai anak. Tuhan tolong kami, di dalam posisi kami masing-masing kami bertanggung jawab atas tugas dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sehingga kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami rindu, kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang diberikan karunia, diberikan kekuatan, kuasa, kemampuan untuk merencanakan hal-hal yang bijak dengan hikmat Tuhan, merencanakan hal-hal yang baik dan bermanfaat dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan beri kami kuasa untuk mengerjakan semua rencana itu dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, tolonglah kami semua. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.